Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini saya masih membahas subbab mengenai menentukan panjang diagonal bangun datar. Untuk materi yang terakhir yaitu yang keempat adalah menentukan panjang diagonal layang-layang. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak materinya. Baiklah, materi kita kali ini adalah materi yang keempat, yaitu diagonal layang-layang. Perhatikan layang-layang A, B, C, D di samping ini. Nah, pada layang-layang itu mempunyai 4 buah sisi, yaitu sisi terpendek adalah sisi AB dan sisi BC, dengan AB itu sama dengan BC, yaitu A. Dan 2 buah sisi terpanjang yaitu sisi DC dan sisi AD, di mana panjang AD itu sama dengan panjang DC, yaitu B. Nah, pada layang-layang juga terdapat 2 buah diagonal, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Nah, jika diagonal AC itu sama dengan D1, maka panjang AO itu sama dengan panjang OC, yaitu 1/2 D1. Nah, di sini kita akan mencari panjang dari diagonal BD, yaitu D2. Di mana D2 ini terdiri dari sisi OB dan sisi OD, sehingga D2 itu sama dengan OB ditambah OD. Nah, sekarang kalian perhatikan segitiga BOC ini. Nah, di sini kita akan menghitung panjang sisi OB, di mana panjang sisi miring untuk segitiga ini adalah BC, yaitu A, sedangkan panjang sisi siku-sikunya adalah OC, yaitu 1/2 D1. Maka panjang OB dapat dinyatakan dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu OB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang OC kuadrat. Nah, karena panjang BC adalah A, maka BC kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Dan karena panjang OC adalah 1/2 D1, maka panjang OC kuadrat itu sama dengan 1/2 D1 kuadrat. Sehingga OB kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang 1/2 D1 kuadrat. Nah, hasil dari 1/2 D1 kuadrat ini adalah 1/4 D1 kuadrat. Maka didapat OB kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang 1/4 D1 kuadrat. Nah, dengan demikian nilai OB itu didapat dengan cara mencari akar dari A kuadrat dikurang 1/4 D1 kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan mencari panjang OD. Nah, sekarang kalian perhatikan segitiga COD ini, di mana panjang sisi miringnya itu adalah DC, yaitu B, dan panjang sisi siku-sikunya adalah OC, yaitu 1/2 D1. Maka panjang OD didapat dengan cara menggunakan teorema Pythagoras, yaitu OD kuadrat sama dengan DC kuadrat dikurang OC kuadrat. Nah, karena panjang DC itu sama dengan B, maka DC kuadrat itu sama dengan B kuadrat. Dan karena panjang OC itu sama dengan 1/2 D1, maka OC kuadrat sama dengan 1/2 D1 kuadrat. Maka bisa kita tuliskan OD kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang 1/2 D1 kuadrat. Nah, hasil dari 1/2 D1 kuadrat ini adalah 1/4 D1 kuadrat. Sehingga didapat OD kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang 1/4 D1 kuadrat. Nah, dengan demikian nilai OD ini didapat dengan cara mencari akar dari B kuadrat dikurang 1/4 D1 kuadrat.
Nah, karena tadi kita dapatkan bahwa D kuadrat itu sama dengan OB ditambah OD, maka D2 itu sama dengan akar dari A kuadrat dikurang 1/4 D1 kuadrat ditambah dengan akar dari B kuadrat dikurang 1/4 D1 kuadrat. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa apabila suatu layang-layang memiliki panjang sisi terpendek adalah A, kemudian panjang sisi terpanjang adalah B, dan panjang diagonal ke-1 adalah D1, maka panjang diagonal kedua atau D2 dapat ditentukan dengan menggunakan rumus D2 sama dengan akar dari A kuadrat dikurang 1/4 D1 kuadrat ditambah akar dari B kuadrat dikurang 1/4 D1 kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini. Suatu layang-layang ABCD memiliki panjang sisi 10 cm dan 17 cm. Jika panjang salah satu diagonalnya adalah 16 cm, maka tentukan panjang diagonal yang lainnya. Baiklah, untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa panjang sisi layang-layang adalah 10 cm dan 17 cm, di mana panjang sisi terpendeknya adalah 10 cm, maka A sama dengan 10 cm. Dan panjang sisi terpanjangnya adalah 17 cm, maka B sama dengan 17 cm. Nah, kemudian diketahui panjang salah satu diagonalnya adalah 16 cm, maka D1 sama dengan 16 cm. Nah, pertanyaannya adalah kita disuruh mencari panjang diagonal lainnya, yaitu D2. Nah, berdasarkan rumus yang sudah kita dapatkan tadi, di mana suatu layang-layang memiliki panjang sisi terpendek adalah A, dan panjang sisi terpanjang adalah B, dan panjang diagonalnya adalah D1, maka panjang diagonal 2 atau D2 dapat ditentukan dengan rumus D2 sama dengan akar dari A kuadrat dikurang 1/4 D1 kuadrat ditambah dengan akar dari B kuadrat dikurang 1/4 D1 kuadrat. Nah, karena nilai A-nya sama dengan 10, kemudian nilai B sama dengan 17 dan D1 sama dengan 16, maka D2 sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurang 1/4 dikali 16 kuadrat ditambah dengan akar dari 17 kuadrat dikurang 1/4 dikali 16 kuadrat. Nah, selanjutnya hasil dari 10 kuadrat adalah 100 dan hasil dari 16 kuadrat adalah 256. Maka D2 sama dengan akar dari 100 dikurang 1/4 dikali 256. Nah, selanjutnya ditambah dengan ini. Nah, hasil dari 17 kuadrat adalah 289 dan hasil dari 16 kuadrat adalah 256. Maka bisa kita tuliskan di sini ditambah dengan akar dari 289 dikurang 1/4 dikali 256. Nah, hasil dari 1/4 dikali 256 adalah 256 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 64. Maka didapat D2 sama dengan akar dari 100 dikurang 64 ditambah dengan akar dari 289 dikurang 64. Nah, berikutnya hasil dari akar 100 dikurang 64 adalah akar 36 dan hasil dari akar 289 dikurang 64 adalah akar dari 225. Maka didapat D2 sama dengan akar dari 36 ditambah dengan akar dari 225. Nah, akar dari 36 adalah 6 dan akar dari 225 adalah 15. Maka D2 sama dengan 6 ditambah dengan 15, hasilnya adalah 21.
Jadi didapat panjang diagonal lainnya adalah D2 sama dengan 21 cm. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menghitung panjang diagonal layang-layang. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.